Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Hendro Kusuma dari Prodi Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan kedua perangkat ini yaitu QRIS dan NFC dalam perbandingan kedua perangkat ini. Nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakannya dan juga bagaimana dalam segi kecepatan dan bagaimana yang lebih baik antara QRIS maupun NFC. Di sini saya akan menjelaskan berupa poster dan beberapa poin yang nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang QRIS maupun NFC. Pertama, apa itu QRIS dan NFC? QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan pembayaran digital lintas platform hanya dengan memindai satu jenis QR kode jadikan lebih ringkas. Sedangkan NFC adalah teknologi kabel jarak dekat yang memungkinkan dua perangkat bertukar data dengan saling mendekatkan di bawah 4 cm. Nah, untuk QRIS ini itu dikembangkan oleh seluruh Bank Indonesia yang menggunakan pembayaran digital. Nah, karena kan zaman modern ya, bisa menggunakan HP untuk menggunakan pembayaran, yaitu menggunakan QRIS. Jadi untuk QRIS itu lebih simpel dan juga lebih ringkas dan bisa digunakan secara universal. Nah, untuk media-media juga lebih ringkas di QRIS. Karena apa? QRIS itu hanya berupa barcode. Barcode yang penerima dan juga memindai yang untuk mengirim pembayarannya. Itu QRIS dan juga lebih mudah QRIS untuk memindai satu jenis kode QR-nya. Sedangkan NFC itu teknologinya itu udah canggih ya, menggunakan sebuah data yang saling mendekatkan antara HP maupun perangkat tersebut. Seperti yang bisa dilihat di atas ya gambarnya, yaitu untuk NFC itu harus menggunakan perangkat atau chip yang digunakan untuk digunakan pembayaran. Dan juga untuk NFC itu juga harus ada HP yang mendukung NFC tersebut. Kalau lebih mana saya memilih untuk QRIS sebagai penjelasan awal. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja QRIS maupun NFC. Untuk cara kerjanya itu QRIS ya pengguna memindai kode QR statis maupun dinamis menggunakan kamera smartphone. Jaraknya juga 30 cm ya, tergantung kamera dan kondisi penjayaannya. Nah, untuk cara kerja QRIS ini itu cukup simpel ya, yaitu hanya memindai kode QR menggunakan kamera HP ya, kamera HP yang biasanya kalian gunakan, dan tapi dengan catatan yaitu tergantung kamera dan kondisi penjayaannya. Jika kamera dan kondisi penjayaannya itu kurang, maka pembayaran tidak bisa dilakukan. Maka kita harus bisa mengatur kamera dan kondisi penjayaannya supaya pembayarannya lebih cepat. Dan juga sedangkan untuk NFC ya, untuk NFC cara kerjanya itu menggunakan komunikasi data kabel dengan mendekatkan perangkat yang memiliki chip NFC dalam jarak sangat dekat. Jaraknya itu maksimal 4 cm. Nah, untuk cara kerja NFC itu sendiri yaitu mendekatkan perangkat yang memiliki chip NFC. Jadi perangkat itu harus memiliki chip NFC dalam HP maupun perangkatnya. Kalau tidak menggunakan chip NFC tersebut, maka tidak dilakukan pembayaran. Nah, dalam kondisi itu jarak maksimal itu hanya 4 cm. Jika lebih dari 4 cm, maka pembayaran tidak bisa dilakukan. Kenapa saya lebih memilih QRIS karena apa? Karena QRIS itu lebih universal ya, bisa di semua kalangan. Sedangkan untuk NFC ini juga apa ya, kurang kurang universal. Karena apa? Untuk NFC ini hanya memiliki chip NFC. Kalau tidak memiliki chip NFC maka tidak dapat melakukan pembayaran. Sedangkan QRIS itu hanya modalkan kamera HP yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi saya memilih untuk QRIS dalam segi cara kerjanya. Tapi jika untuk caranya juga saya mending lebih ke QRIS. Kemudian dalam segi kecepatan.
dalam segi kecepatan yaitu untuk QRIS ya, persemuanya menggunakan QRIS lebih relatif lambat karena tergantung pada kualitas kamera dan kecepatan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan untuk NFC, yaitu NFC lebih cepat karena proses komunikasi data berlangsung hampir instan tanpa perlu koneksi internet langsung. Jadi untuk kecepatan, untuk QRIS itu lebih lambat karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, tergantung kualitas kamera dan kecepatan jaringannya. Jika kamera dan jaringannya lambat, maka pembayaran juga lambat. Ini tidak direkomendasikan pada saat antri panjang ya. Soalnya kan kalau lagi antri proses pembayaran kan harus lebih cepat. Kalau lebih lambat maka itu memperlama eh, pembayaran tersebut. Nah, maka dari itu gunakanlah NFC ya. Kalau NFC ini itu komunikasinya langsung, hampir instan tanpa perlu koneksi langsung. Yang menempelkan kartu ke HP itu bisa eh, berproses ya, berkomunikasi langsung datanya dengan HP tanpa menunggu koneksi internet secara langsung. Nah, maka dari itu kalau sekitar segi kecepatan saya memilih untuk NFC karena NFC ini lebih cepat dan berkomunikasinya itu tanpa menggunakan internet. Juga untuk QRIS itu lebih lambat ya, harus ada kecepatan jaringan dan juga kualitas kameranya. Kemudian yang terakhir yaitu media yang digunakan QRIS maupun NFC. Media yang QRIS gunakan yaitu berbentuk cetak ya maupun digital. Kode seperti yang di atas gambarnya itu berupa kode untuk pembayarannya dan juga penerapannya itu bisa di toko, restoran, UMKM, korsir, donasi, digital. Nah, sedangkan untuk NFC itu perangkat yang hanya atau kartu yang hanya memiliki chip NFC. Ya, dan juga penerapannya yaitu transportasi, pembayaran digital logo modern, akses kontrol pintu, pengisian saldo e-money. Nah, dari kedua perangkat ini saling berkaitan tapi berbeda jenisnya. Jika untuk QRIS itu bisa digunakan untuk beberapa UMKM ya atau secara keseluruhan, sedangkan untuk NFC itu lebih ke arah modern. Nah, sedangkan bisa disimpulkan dalam skala besar itu kalau NFC itu lebih unggul ya, lebih modern dan lebih cepat. Dengan QRIS itu lebih luas, lebih murah dan lebih fleksibel. Nah, itu perbedaan antara QRIS dan NFC. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih antara QRIS dan NFC. Jika untuk QRIS itu lebih universal dan bisa digunakan ke semua kalangan bank, sedangkan NFC itu harus mendukung HP-nya. HP-nya mendukung NFC dan juga kartu yang memiliki chip NFC. Jadi semua itu ada perbandingan dan juga perbedaan dan juga kondisi yang mana kalian gunakan antara QRIS dan NFC. Mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai QRIS dan NFC berupa poster. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut tentang mengenai analisis aktivitas digital mengirim pesan gambar via WhatsApp berdasarkan 7 lapisan OSI layar. Kita akan menjelaskan dengan poster yang saya bikin beberapa poin yang berdasarkan 7 lapisan layer OSI layar. Yang pertama yaitu application layer. Fungsinya sendiri yaitu interaksi pengguna dengan WhatsApp, memilih gambar, mengetik pesan, kompresi gambar, protokol atau perangkat. Perangkatnya itu berupa WhatsApp, HTTPS, TTLS, dan WebSocket. Kemudian yang kedua, presentasi layer. Fungsinya sendiri yaitu ekskripsi end-to-end, konversi data, protokol atau perangkat TLS dan AES. Kemudian session layer yang kelima yaitu fungsi sendiri untuk mengolah dan menjaga sesi komunikasi stabil
protokol atau perangkat yang digunakan yaitu session API, WebSocket. Kemudian yang keempat, transport. Fungsinya sendiri yaitu mempunyai data, kontrol pengiriman, memastikan data utuh dan urut. Protokol dan perangkatnya yaitu TCP port 43443. Kemudian yang kelima ada network layer. Layer yang ketiga, fungsinya sendiri itu pengalaman IP, routing paket ke server. Perangkatnya yaitu IP, router, dan gateway. Kemudian yang keenam, data link layer. Layer yang kedua, fungsinya sendiri yaitu menyusun frame data, deteksi atau koreksi kesalahan. Protokol sendiri yaitu Internet Wi-Fi, MAC address. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu physical. Fungsinya sendiri itu konversi data ke sinyal, transmit fisik. Protokol bracketnya itu kabel LAN, Wi-Fi, dan BTS. Nah, itu tadi analisa aktivitas digital untuk mengirim pesan gambar via WhatsApp. Ada berapa 7 lapisan OSI layer dan berapa fungsinya. Dan beberapa fungsi tersebut ada menggunakan WhatsApp itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.